Salam, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI Double C Lato Menen, Minggu tanggal 30 Januari 2021. Salah, 2022. Minggu tanggal 30 Januari 2022. Kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming. Masih saya memilih menggunakan channel YouTube sebagai ibadah kita, tanpa tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu, tidak mengurangi roh Bapak Ibu. Tetap kita menggunakan sarana ini untuk beribadah, karena saya memperhatikan varian Omikron, si Omikron, ada peningkatan dan juga ada yang sudah jadi kena korban untuk meninggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimanapun berada, saya berharap Bapak Ibu boleh selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bukan karena kita takut, tapi kita menggunakan hikmat untuk kita mencegah diri dulu. Sekalipun kita sudah divaksin dan mungkin sudah punya kekuatan juga, tapi tetap kita menjaga-jaga, masih memilih menggunakan live streaming. Kita akan mulai, dan sebelumnya kita satu hati kita berdoa agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini baru bergabung bersama kami, baru melihat kami hari ini, selamat datang dan selamat beribadah. Dan jika butuhkan dukungan dalam doa, silakan WhatsApp. Masuk kepada deskripsi dan temukan nomor WhatsApp kami di sana, dan silakan WhatsApp kami. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral juga silakan menghubungi kami melalui WhatsApp. Kita satu hati, kita berdoa agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Sudah 1 minggu lamanya Bapak, Engkau sudah menolong kami. Bahkan ini adalah minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2022 ini. Kami berdoa Bapak, seluruh kami semua sidang jemaat Tuhan yang ada, kalau bisa kami mampu sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini. Kami berdoa buat semua yang mata, hati, telinga yang ada, sarana prasarana yang ada, baik channel YouTube ini, jaringan yang ada, PC, laptop, handphone yang kami gunakan, semuanya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Engkau ada di rumah kami, Engkau memperhatikan kami, melihat kami, kesungguhan kami, keseriusan kami dalam beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami, menjamah, menolong, memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami pertaruhkan ibadah ini Bapa. Biar ibadah hari ini boleh diberkati. Hamba-Mu Pendeta Evi Sukiat yang akan menyampaikan isi hatimu. Biar Tuhan tolong Tuhan berkati, urapan yang luar biasa mengalir dalam kehidupannya, sehingga kami sama-sama diberkati melalui ibadah ini. Semua kami boleh diberkati dalam ibadah ini. Roh-Mu yang kudus ada di hati kami, menguduskan kami selalu Bapa. Terima kasih. Kemulai ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Setiamu di dalam hidupku, ku
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia.
bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebagai mantu dalam menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebagai mantu dalam menopang, bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan hamba dalam-Mu Tuhan. Bukan hamba dalam-Mu Ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Hey, come on. Lebih dahsyat lagi bagi Dia. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa, kita setiap minggu, setiap kali ibadah kita tidak akan melupakan anak-anak kita, tapi kita terus membawa mereka dalam doa. Salam anak-anak, adik-adik, di mana ini? Boleh kumpul kepada Papa dan Mama dan bersatu hati kita berdoa buat mereka. Rangkul mereka Bapak Ibu, peluk mereka, tumpangkan tangan Bapak Ibu dan bersatu hati kita berdoa. Saya dukung Bapak Ibu dalam doa, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa di siang hari ini sebelum kami dengar kebenaran firman-Mu. Bersatu hatilah kami sama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Kami akan membawa anak-anak kami ke altar-Mu. Kami mempertaruhkan tubuh jiwa roh anak-anak kami. Anakmu Adeline, anakmu Sandra, anakmu Alicia, anakmu Ica, dan anakmu Suho. Anakmu Alicia Gresley, anakmu Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, anakmu Ayumi, anakmu Angel, anakmu Carlos, anakmu Vincent Jonathan, anakmu Kesia Evelyn, anakmu Albert, anakmu Robert, anakmu Berlian Aubrey, anakmu Ansipora, anakmu Renner, dan anakmu Rachel, anakmu Gavriel Nathanael Setiawan, dan anakmu Eric, anakmu Renol, anakmu Christina, anakmu Jesslyn, anakmu Jessie, dan anakmu Jeff. Kami serahkan ke anak-anak keluarga daripada jemaatmu ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong Bapak anak-anakmu ini. Kamu sama-sama ada orang tua yang ada dan kamu berkata, diberkatilah anak-anak ini Bapak dalam nama Yesus. Kasih karunia, kemurahan, kebaikan selalu menyertai dan melingkupi anak ini. Jadikan mereka menjadi anak yang berhasil dan beruntung. Mereka akan menjadi anak yang berhasil dalam pendidikan mereka, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam apapun masa depan mereka. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Tubuh, jiwa, dan rohnya dijaga, ditolong, dilindungi Tuhan. Segala bakteri, virus, corona, apapun kami halaukan itu dalam nama Yesus. Mereka selalu terlindungi adanya. Mereka sekolah tatap muka, mereka berhadapan dengan guru, dosen yang ada, ruangan sekolah, teman-teman semua dikuduskan semua Bapa dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak kami selalu aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, orang tua yang mendidik dan membina, Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati bisnis, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Kembali pegang handphone atau nonton, tapi nonton ibadah live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
tandamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Sukiat dari GPDI Serpong, yang di dalamnya boleh kita dikuatkan. Dan waktu yang tepat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Evi Sukiat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Salam. Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Dabelsi Latumenten, jemaat yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Kemper Tatiti. Terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Tema yang diberikan pada saya adalah Allah turut bekerja.
Kita membuka dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi janji Allah turut bekerja itu adalah untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi bukan kepada sembarang orang janji itu diberikan, tapi kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Kata mengasihi memakai kata agapau bahasa aslinya, yang berasal dari kata agape yang artinya kasih sejati atau kasih Allah atau kasih yang walaupun. Jadi kasih yang walaupun ini kasih tanpa syarat, yang walaupun Tuhan tidak menolong kita, kita dapat tetap mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menyembuhkan kita, kita dapat tetap mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak mencukupkan kebutuhan kita, kita masih dapat tetap mengasihi Tuhan. Kasih tanpa syarat. Kepada orang-orang yang seperti inilah janji Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan itu berlaku. Kata dalam terjemahan lama dikatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jadi segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, yang dapat dinikmati oleh kita saja yang Tuhan dapat bekerja. Tapi juga dalam keadaan yang tidak enak pun, di situ Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Mungkin untuk memproses hidup kita, mungkin untuk membuat karakter kita menjadi lebih baik lagi. Contohnya Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah anak laki-laki ke-11 yang dilahirkan Rahel bagi Yakub. Kejadian 30 ayat 23 sampai 24 tidak usah kita baca. Yusuf dilahirkan dari istri yang dikasihi oleh Yakub. Yakub mempunyai 4 istri, dan istri yang dikasihnya adalah Rahel. Karena Rahel dikasihinya dan hanya satu, waktu Yusuf lahir hanya satu anak dari Rahel, makanya Yakub begitu mengasihi Yusuf. Yusuf diberikan jubah warna-warni, tapi dikasihi oleh ayahnya tidak membuat Yusuf menjadi manja. Pekerjaan Yusuf adalah penggembala kambing domba. Kejadian 37 ayat 2. Yusuf tetap bekerja, bukannya duduk-duduk santai. Dia dapat tetap bekerja, menggembalakan kambing domba. Dan juga keistimewaan Yusuf adalah Yusuf seorang ahli mimpi. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Mimpi pertama Yusuf adalah Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf, sedangkan berkas gandum yang lain mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Mimpi yang ini saja sudah membuat saudara-saudaranya merasa, apa-apaan? Kok berkas gandum saya kok harus menyembah kepada kamu? Makin dibencilah Yusuf. Lalu yang mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Yusuf ceritakan mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, kepada ayah dan ibunya. Tapi saudara-saudaranya tidak senang dengan mimpi Yusuf itu. Bagaimana sikap saudara-saudara Yusuf pada Yusuf? Pertama, benci kepada Yusuf karena ayahnya lebih sayang kepada Yusuf daripada semua anak Yakub yang lainnya. Lalu juga iri. Kedua, iri kepada Yusuf karena mimpi-mimpi Yusuf.
Bagaimana rasanya kalau hidup disirikin sama orang? Rasanya kan aduh gerah gitu kan. Nah, Yusuf dalam keadaan seperti itu. Lalu tekanan apa yang dialami oleh Yusuf? Yang pertama, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Sewaktu ayahnya meminta Yusuf, bawa bekal buat saudara-saudaramu yang lain. Yusuf sudah cari kemana-kemana. Akhirnya ketemu, waktu ketemu langsung dimasukkan ke sumur yang tiada berair. Rencananya pertama-tama mau dibunuh. Tapi untung Ruben bilang, jangan bunuh. Lebih baik dijual saja. Nah, yang kedua, dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian dan dibawa kepada Potifar di Mesir. Bagaimana Yusuf yang masih muda, 17 tahun, dijebloskan ke sumur yang kosong, lalu dijual kepada saudagar Midian, lalu dibawa ke Mesir, dijadikan budak di Mesir. Di rumah Potifar dijadikan budak. Lalu ketiga, Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara di Mesir dikarenakan Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Yusuf sudah baik-baik bekerja di Mesir, di rumah Potifar. Semua kepercayaan dari Potifar sudah ada pada dirinya. Tiap hari istri tante Pot itu menggoda Yusuf terus. Sampai satu kali mengajak Yusuf tidur, Yusuf tidak mau. Karena itu tante Pot langsung panas hatinya. Dia adukan, dia fitnah, Yusuf dijebloskan ke penjara. Dan di penjara pun Yusuf menjadi orang kesayangan dari penjaga penjara. Semua urusan penjara diserahkan pada Yusuf. Sampai ada juru minum dan juru roti yang datang di penjara juga dilayani juga oleh Yusuf. Sampai juru roti dan juru minum bermimpi. Mimpinya diceritakan kepada Yusuf. Lalu Yusuf bilang, nanti kalau itu sudah kejadian yang diceritakan oleh mimpi itu sudah terjadi, ingat aku ya. Tapi Yusuf dilupakan. Keempat, setelah dapat menceritakan arti mimpi juru minum dan juru roti di penjara, Yusuf dilupakan dan tetap berada di dalam penjara. Bagaimana tekanan-tekanan itu begitu mendera Yusuf. Dari umur 17 tahun sampai umur 30 tahun, Yusuf dalam keadaan yang tidak enak terus. 13 tahun Yusuf mengalami kesengsaraan itu. Kalau mungkin kita yang mengalami hal itu, mungkin kita bilang, aduh Tuhan kok gak adil. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita stres, kita putus asa. Tapi seharusnya sikap kita sebagai orang-orang percaya yang mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, atau segala sesuatu Tuhan jadikan bersama-sama mendatangkan kebaikan, itu pertama-tama kita adalah mengucap syukur ganti mengeluh atau menanyakan keadilan Tuhan. Kita harus dapat mengucap syukur senantiasa. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucapan syukur bukan keluar dari bibir kita bukan hanya pada waktu kita senang.
Justru di saat keadaan kita tidak enak, hati kita galau, kita dapat mengucap syukur. Itu adalah korban syukur yang baunya harum di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ucapan syukur tidak merubah keadaan, tapi yang pasti merubah sikap hati kita menghadapi persoalan. Seharusnya kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, kita tuh tetap percaya pada Tuhan. Kita tetap menyertakan Tuhan, kita tetap melibatkan Tuhan dengan cara mengucap syukur dalam segala hal. Ganti daripada mengeluh, ganti daripada mempertanyakan keadilan Tuhan, daripada bilang, Tuhan engkau gak adil. Kita harus dapat mengucap syukur senantiasa, tidak berkeputusan, selalu. Lalu yang kedua, mempunyai hati yang berserah pada kehendak Tuhan. Yesaya 64 ayat 8. Kalau kita buka Yesaya 64 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kita berserah pada Tuhan, hati kita berserah pada Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan mau bentuk kita bagaimana, terserah Tuhan. Ada dalam firman Tuhan juga bilang, masakan tanah liat berkata, apa yang kau bentuk? Tidak bisa. Tanah liat itu dibentuk oleh tangan penjunan, dibuat menjadi bejana yang indah, yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita mempunyai hati yang berserah kepada Tuhan, berserah pada kehendak Tuhan, kita akan dapat menerima semua hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Mungkin sekarang ini di masa pandemi yang masih saja terus berlangsung, ekonomi semakin susah, pekerjaan semakin susah, berat rasanya menghadapi hidup ini. Tapi kalau hati kita berserah pada Tuhan, lalu hati kita mengucap syukur pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita berharap pada Tuhan, kita berserah total kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bentuk kita, Tuhan akan berikan mujizat-mujizatnya bagi kita. Percaya akan hal itu. Tuhan pasti berikan untuk kita. Lalu yang ketiga, kita bertekun. Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kitab Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, bila kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Sebab katanya, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tekun dalam bahasa aslinya artinya keteguhan, daya tahan, sabar, tabah, ceria dalam artian penuh harapan. Jadi selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, selain kita mempunyai hati yang berserah kepada Tuhan, kita tekun dalam artian kita tetap teguh dalam iman kita. Kita tetap mempunyai daya tahan yang kuat, kita tetap sabar menunggu Tuhan menolong kita.
kita tetap ceria, penuh pengharapan bahwa nanti satu kali kita akan diubah menjadi seperti Yesus. Karakter kita semakin hari semakin diubah dan menjadi seperti Yesus akhirnya. Kita menjadi gereja yang sempurna. Ayat terakhir kita buka Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, dibilang kita memerlukan ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa sih yang dijanjikan Tuhan? Segala sesuatu bekerja bersama-sama supaya karakter kita semakin hari semakin indah, dan akhirnya seperti karakter Yesus. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita menikah dengan anak domba Allah, kita disingkirkan, dan kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katanya sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan tekanan demi tekanan akan berasa semakin hari semakin kuat. Kalau kita tidak mempunyai ketekunan, kalau kita tidak mempunyai daya tahan yang kuat, kita tidak mempunyai pengharapan, maka kita akan jatuh dalam perjalanan kita. Tapi di sini dibilang ayat 39, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Karena itu, biar kita membiarkan hati kita menerima segala bentukan Allah. Kita mengucap syukur senantiasa dan kita bertekun di dalamnya. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin Dia mendatangkan, bukan Dia yang mendatangkan, walaupun mungkin Dia mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, tapi itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita berharap penuh kepada Tuhan. Jangan pernah kita merasa putus asa. Jangan pernah kita merasa jadi Kristen kok begini ya. Jangan pernah. Singkirkan, halaukan itu. Kita dapat tetap mengasihi Tuhan, supaya janji Tuhan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, atau segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan, itu dapat kita terima dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mengerti keberadaan kami semua. Jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan hidup kami semua. Tuhan tolong kami Tuhan. Mari Tuhan kuatkan iman percaya kami, supaya kami semakin teguh berpegang pada Engkau. Kami tidak mundur dari iman kami, tapi kami terus berjalan maju. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Engkau. Dan kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan.
Tolong kami, ajarkan kami supaya kami memiliki kasih agape, kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat, hingga janji itu benar tergenapi dalam hidup kami. Hingga Tuhan, kami memperoleh kemenangan, yaitu menjadi serupa dengan Engkau. Dan janji yang kekal, yaitu surga, dapat kami miliki. Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan biarkan kami boleh lakukan dalam hidup kami Tuhan, yaitu kami selalu mengucap syukur dalam segala hal senantiasa, dan kami mempunyai hati yang berserah penuh kepada Tuhan, dan kami tetap bertekun di dalam Engkau Tuhan, yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau ada di dalam kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Dan saya atas nama pribadi dan juga seluruh pengurus dan jemaat di GBI WC Lato Menten, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi Sukiat atas kebenaran firman Tuhannya yang disampaikan buat kami hari ini. Kami merasa sangat diberkati, biar kami selalu belajar seperti firman Tuhan ini supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, setia mengandalkan Tuhan terus, seperti ayat firman tema kami di tahun ini adalah Allah turut bekerja, biar itu terus menjadi rema bagi kami. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Salam buat suami dan pelayanan dan penggembalaan yang ada di Serpong. Tuhan selalu memberkati. Bapak Ibu, pengumuman kita minggu depan ibadah masih menggunakan live streaming. Tapi kita live streaming disertai dengan perjamuan kudus. Saya upayakan untuk mungkin kita menggunakan Google Meet. Ya, karena itu perjamuan kudus, kita menggunakan Google Meet untuk ibadah minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu yang ada boleh mempersiapkan roti dan anggur. Dan nanti Google Meet kita disertai juga dengan perjamuan kudus. Jadi kita tatap muka, tatap mukanya lewat Google Meet. Lewat muka, saya lihat benar tatap muka. Kan saya natap muka Bapak Ibu di laptop, Bapak Ibu natap muka saya di handphone Bapak Ibu dan lain. Tatap muka. Ya, itu adalah tatap muka online, tatap muka secara online lewat Google Meet. Tadinya lewat Zoom, tapi Zoom dibatasi 40 menit. Saya takut nanti di tengah jalan hilang. Jadi saya menggunakan Google Meet. Google Meet, Bapak Ibu silakan daftar pakai email. Yang punya email udah otomatis, saya nanti tinggal kirim link, Bapak Ibu klik linknya udah bisa buka. Apalagi ibu-ibu yang punya anak-anak, nah udah tahu itu udah biasa. Hampir 2 tahun kita gunakan berkecimpung di bidang itu, pasti semua udah tahu. Nah, terus kita akan rencana kalau memang sudah selesai, kita corona mungkin menurun. Saya kemarin dengan berita dari pemerintah siap-siap menghadapi invasi Omikron atau corona 4 minggu ke depan. Ya, sampai kepada bulan Februari itu masih sangat tinggi. Maka kan Menteri Luhut Binsar, jangan kemana-mana dulu, jangan lengah dulu. Ini belum selesai, ya belum selesai. Saya juga sadar belum selesai. Jadi saya juga membentengi diri saya, menjaga diri saya, dan juga menjaga jemaat Tuhan yang ada, supaya kita bukan hanya sekedar menjadi nekat, tapi menjadi hikmat untuk terus menjaga diri kita selalu terlindungi. Nah, kita akan buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan WhatsApp. Ada pasangan daripada Devin dan juga Sonia yang akan diberkati pernikahannya tanggal 6 Februari. Ya, 6 Februari hari Minggu depan. Ya, hari Minggu depan. Ya, 6 Februari kita ada ibadah Google Meet dan juga setelah itu ada ibadah pemberkatan nikah. Supaya Bapak Ibu doakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan buat Bapak Ibu yang lain, ada beberapa orang yang akan mau masuk dalam baptisan air. Ya, silakan daftar dan menghubungi sehingga kami akan mengatur jadwal pelajaran baptisan air. Kita akhiri, dan buat Bapak Ibu yang memberikan korban persembahan masuk kepada deskripsi dan ada nomor rekening gereja di sana.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang telah memampukan kami sehingga hari ini dapat ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, teruslah kami selalu membawa sidang jemaat-Mu yang telah meluangkan waktu mereka beribadah sekalipun melalui online, tapi mereka tetap ada dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan ada di rumah kami, Tuhan memperhatikan setiap seruan dan isi hati kami. Oleh karena itu kami berdoa, terlaksanalah apa menjadi harapan dan doa kami, terkabulah apa menjadi harapan dan doa kami, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu dicurahkan terus dalam kehidupan kami, kasih dan kemurahan-Mu terus memegang menaungi kami, darah Yesus berkuasa atas kami, melingkupi kami, menaungi kami dan bentengi kami, dan biar Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami, memegang kami, mengajari kami, menasihati kami. Diberkatilah kami hari ini Bapa dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka, ada yang mengalami kelemahan dalam tubuh, kami berdoa jamah Bapa, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka sembuh dan sehat selalu dalam nama Yesus. Biarlah kami semua ada dalam lindungan Tuhan, kasih selalu Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, seluruh sidang jemaat Tuhan yang diberkati selalu, bahkan bangsa kami Indonesia, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati Indonesia Bapa. Indonesia ada dalam hatimu, segala program rencana yang ada Tuhan tolong Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam Indonesia ini, bahkan bangsa pilihan-Mu juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan, diberkatilah Israel, salam bagi Israel, diberkati selalu Bapa. Semua kami yang ada Tuhan tolong kami yang sedang bergumul dalam rumah tangga kami berdoa Tuhan tolong kami Bapa dalam nama Yesus. Kami sedang bergumul dalam bisnis dan usaha kami, Tuhan tolong kami Bapa dalam nama Yesus. Kami sedang bergumul dalam pekerjaan juga, Tuhan tolong kami Bapa, campur tangan Bapa dalam nama Yesus. Kami yang saat ini Bapa bergumul untuk memperoleh keturunan, mau berdoa Bapa, campur tangan-Mu, kenyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, dibukakan rahimnya Bapa dalam nama Yesus. Mereka memiliki keturunan Bapa, bukakan dalam nama Yesus. Anak-anak kami sekolah, studi, pendidikan, kuliah mereka Tuhan tolong selalu Bapa. Biarlah kami selalu aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, tangan yang terulur untuk memberikan korban persembahan, diberkatilah mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, mereka memberi dengan sukacita, karena mereka tahu Tuhan pasti melipatkan ganda berkat Tuhan, mengalir berkelimpahan, lumbung-lumbung dijaga oleh Tuhan. Biar Tuhan selalu memelihara mereka dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oma Wesley Terore, kami juga serahkan Oma ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Bu Helen dan juga anak itu serahkan dalam tangan Tuhan. Om Hani, Tante Selfie, orang tua yang ada Tuhan tolong. Bu Sumi, Bu Damayanti, Tuhan tolong Bapa. Biar kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kali ini, Minggu tanggal 30 Januari 2022, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah tatap muka lewat Google Meet minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Salam bagi kita semua.